Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Nafisa. Saya berasal dari SMAN Negeri 2 Jorong kelas 11-1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi dan penerapan Pancasila. Silahkan disimak videonya. Pancasila merupakan dasar ideologi negara bagi Indonesia. Secara harfiah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Oleh karena itu, Pancasila dapat diterjemahkan sebagai 5 prinsip atau 5 dasar. Pada era canggihnya teknologi informasi ini, Pancasila diuji seiring dengan masuknya ideologi-ideologi alternatif yang menyebar dengan cepat ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, Pancasila adalah ideologi negara yang harus dipatuhi dan menjadi pemersatu bangsa. Beberapa ideologi yang mulai masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Kata radikalisme sering diidentikan dengan ekstremisme yang merupakan pilihan sadar untuk menggunakan kekerasan atau untuk mendukung penggunaan kekerasan demi meraih keuntungan politik, agama, dan ideologi. Selain itu, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki identitas mulai dari kartu tanda penduduk, bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, bahasa Indonesia, serta bahasa daerah yang digunakan. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga menjadi warga negara dunia. Indonesia sebagai negara dan bangsa tidak dapat mengisolasi diri, tidak bergaul dengan bangsa-bangsa lain dari negara lain. Terlebih dengan bantuan teknologi informasi, sekat-sekat batas negara itu menjadi tipis. Ketika kita dapat menggunakan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, tentunya kita dapat berinteraksi dengan bahasa lain yang menggunakan bahasa yang sama. Nah, dalam menghadapi perkembangan teknologi, kita juga harus menerapkan Pancasila supaya terhindar dari dampak buruk globalisasi yang bisa mengancam keutuhan negara. Analisis SWOT adalah kepanjangan dari Strengths, Weakness, Opportunities, Threats yang digunakan sebagai metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan evaluasi. Apa saja analisis SWOT mengenai peluang dan tantangan perkembangan teknologi dan penerapan Pancasila? Kita bahas bersama yuk. Kekuatan perkembangan teknologi dibutuhkan untuk kemajuan bangsa. Teknologi memudahkan rakyat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Perkembangan teknologi juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelemahan perkembangan teknologi juga berdampak negatif akan masuknya budaya asing yang tidak terkontrol. Teknologi bisa berakibat buruk jika penggunaan kecanduan. Kemajuan teknologi menggantikan lowongan pekerjaan konvensional. Kesempatan adanya kemajuan teknologi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adanya perkembangan teknologi dan penerapan Pancasila bisa membuat Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dengan mempertahankan nilai-nilai luhur ideologinya. Ancaman perkembangan teknologi yang mengakibatkan derasnya arus globalisasi mengakibatkan ancaman terhadap ideologi negara. Nilai-nilai luhur Pancasila bisa tergeser di era modern. Masuknya paham-paham berbahaya seperti ekstremis bisa mengancam kedamaian NKRI. Teman-teman, itulah analisis SWOT dari peluang dan tantangan perkembangan teknologi dan penerapan Pancasila. Meskipun begitu, kita tetap saja tidak akan luput dari perkembangan teknologi. Sisi baiknya, dengan menguasai teknologi akan membuat kualitas SDM kita maju dan bisa bersaing dengan negara lain. Sedangkan sisi buruknya adalah teknologi bisa menggeser identitas bangsa Indonesia. Untuk itu, kita harus tetap menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila dalam menghadapi perkembangan teknologi adalah sebagai filter. Jika budaya yang masuk ke Indonesia sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, maka budaya itu bisa diterima. Jika tidak, maka budaya itu tidak akan masuk dan membahayakan ideologi bangsa.
Itu saja, semoga materi ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami teman-teman sekalian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.